Di sini kita punya soal tentang aplikasi turunan. Kita diminta untuk menentukan di mana grafik fungsi berikut monoton naik, monoton turun, cekung ke atas atau cekung ke bawah. Kemudian kita diminta untuk mensketsakan grafiknya. Nah, di sini kita punya fungsi x-nya adalah x pangkat 3 dikurang 12x ditambah dengan 1. Mari kita kembali di sini, kita dapat menentukan untuk selang kemonotonan dan selang kecekungan dengan menggunakan turunan. Di mana misalnya kita punya fx sebagai fungsi x, dan di sini misalkan untuk f aksen x menyatakan turunan pertama fx terhadap x, dan untuk f double aksen x di sini menyatakan turunan kedua fx terhadap x. Jadi di sini, jika kita dapati untuk f aksen x lebih besar dari 0 untuk semua x yang berada pada interval i, maka f naik atau dikatakan monoton naik pada interval i tersebut. Sebaliknya, jika f aksen x lebih kecil dari 0 untuk semua x yang berada pada interval i, maka f turun pada interval i itu juga. Dan di sini jika kita dapati untuk f double aksen x lebih besar dari 0 untuk semua x yang berada dalam interval i, maka grafik f akan cekung ke atas pada interval i juga. Dan jika f double aksen x lebih kecil dari 0 untuk semua x dalam interval i, maka grafik f cekung ke bawah pada interval i. Jadi di sini kita akan tentukan terlebih dahulu untuk turunan pertama dan turunan keduanya. Jadi kita dapat menentukan untuk f aksen x, berarti kita tinggal turunkan fx di sini terhadap x. Berarti turunan dari x pangkat 3 terhadap x berarti kita punya 3x kuadrat. Lalu di sini untuk 12x kita turunkan terhadap x berarti kita punya 12. Lalu di sini karena satu adalah konstanta berarti turunannya adalah 0. Nah, berarti kita dapati f aksen x-nya adalah 3x kuadrat dikurang dengan 12. Nah, kita dapat tentukan juga untuk f double aksen x, berarti kita turunkan sekali lagi. 3x kuadrat kita turunkan terhadap x, berarti kita punya 3 dikali 2, yaitu 6, dikalikan dengan x pangkat 1. Dan di sini, min 12 adalah konstanta, berarti turunannya adalah 0. Jadi kita dapati f double aksen x-nya adalah 6x. Nah, karena kita sudah menemukan untuk turunan pertama dan turunan keduanya, berarti kita dapat menentukan untuk selang kemonotonannya, di mana ini akan monoton naik ketika f aksen x-nya lebih besar dari 0, yang berarti untuk 3x kuadrat dikurang dengan 12, kita tentukan lebih besar dari 0. Nah, perhatikan bahwa di sini dapat kita bagi 3 untuk kedua buah ruas, berarti kita dapati untuk x kuadrat dikurang dengan 4 lebih besar dari 0, yang berarti di sini untuk x ditambah dengan 2, dikalikan dengan x dikurang dengan 2 lebih besar dari 0. Nah, di sini kita dapat gambarkan garis bilangan untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, untuk menentukan titik batasnya, kita membuat ini menjadi persamaan yaitu sama dengan 0 terlebih dahulu, yaitu x plus 2 sama dengan 0 dan x min 2 sama dengan 0. Kita mendapati titik batasnya untuk x-nya adalah min 2 dan x-nya adalah 2. Dan di sini kita gambarkan bulatan kosong karena tandanya hanya lebih besar dari tanpa ada sama dengan. Dan di sini perhatikan bahwa jika kita ambil titik uji, misalkan x-nya adalah 3, maka kita dapati di sini untuk 3 ditambah 2 dikalikan 3 dikurang 2 hasilnya positif. Jadi di sini tandanya positif. Untuk di antara min 2 hingga 2, kita ambil saja misalnya x-nya adalah 0. Berarti 0 tambah 2 dikalikan 0 kurang 2 hasilnya negatif. Lalu di sini untuk x lebih kecil dari min 2, kita ambil saja x-nya adalah min 3. Berarti min 3 plus 2 dikalikan min 3 dikurang 2 berarti tandanya di sini positif. Nah, oleh karena itu, kita dapati bahwa di sini kita ingin mengambil yang lebih besar dari 0 sebagai selang yang naiknya. Yang berarti kita ambil di sini untuk penyelesaiannya adalah ketika x lebih kecil dari min 2 atau untuk x-nya lebih besar dari 2. Begitu juga sebaliknya untuk selang turun, berarti kita tinggal ambil yang negatif di sini. Berarti kita dapati ini adalah untuk min 2 lebih kecil dari x lebih kecil dari 2. Dan sekarang kita akan menentukan untuk selang kecekungannya, di mana selang kecekungan berarti kita analisis dari turunan kedua. Jadi untuk cekung ke atas dan cekung ke bawah, di mana cekung ke atas syaratnya adalah f double aksen x lebih besar dari 0, yang berarti 6x di sini lebih besar dari 0, yang berarti otomatis x lebih besar dari 0. Jadi kita mendapati bahwa selang cekungan ke atas di sini adalah untuk x-nya lebih besar dari 0. Nah, di sini perhatikan bahwa untuk cekung ke bawah berarti syaratnya f double aksen x-nya lebih kecil dari 0, yang berarti 6x lebih kecil dari 0, maka x lebih kecil dari 0. Jadi di sini kita mendapati x lebih kecil dari 0. Nah, di sini kita dapat menggambarkan grafiknya dengan bantuan untuk menentukan titik stasionernya terlebih dahulu, di mana perlu kita ketahui bahwa jika kita punya titik x1, fx1 dengan f aksen di x1 sama dengan 0, maka akan terjadi titik stasioner. Ada 3 jenis titik stasioner. Jika kita dapati f aksen x1 sama dengan 0 dan f double aksen x1 lebih besar dari 0, maka titik x1, fx1 disebut sebagai titik minimum lokal. Dan di sini untuk f aksen x1 sama dengan 0 dan f double aksen x1 lebih kecil dari 0, maka titik x1, fx1 disebut sebagai titik maksimum lokal. Dan jika kita dapati f double aksen x1 sama dengan 0, maka titik x1, fx1 disebut sebagai titik belok, di mana titik belok adalah titik terjadinya perubahan kecekungan. Jadi di sini perhatikan bahwa kita mendapati untuk titik stasioner berarti kita membuat f aksen x-nya sama dengan 0. Dengan kata lain bahwa di sini 3x kuadrat min 12 sama dengan 0, yang berarti x kuadrat dikurang dengan 4 kita buat sama dengan 0, yang berarti tadi adalah titik batas yaitu x plus 2 dikalikan dengan x minus 2 sama dengan 0. Yang berarti di sini kita mendapati x sama dengan minus 2, atau untuk x-nya adalah 2. Jadi dua nilai x di sini kita mendapati titik stasioner.
Nah, kita akan cek dari turunan keduanya, yaitu untuk F double aksen dari minus 2, berarti kita dapat bahwa ini akan sama dengan 6 dikali minus 2, yaitu minus 12. Dan untuk F double aksen dari 2, berarti kita dapati bahwa di sini akan sama dengan 6 dikali 2, ya, yang sama dengan 12. Nah, perhatikan bahwa di sini, karena kita mendapati di X sama dengan minus 2, turunan keduanya negatif, yang berarti nantinya akan terjadi titik maksimum lokal. Dan di sini untuk di X sama dengan 2, karena turunan keduanya positif, yang berarti kita akan mendapati nantinya akan terjadi titik minimum lokal. Nah, perhatikan bahwa di sini kita akan dapat menentukan untuk F-2 dan F2-nya masing-masing. Jadi di sini untuk F dari minus 2-nya, bahwa ini akan sama dengan min 2 pangkat 3, yaitu minus 8, dikurang dengan 12 dikalikan minus 2, yang berarti ditambahkan dengan 24, ditambah dengan 1. Yang kita dapati bahwa di sini hasilnya akan sama dengan 17. Sedangkan di sini untuk F dari 2, kita dapati bahwa ini akan sama dengan 8 dikurang dengan 24 ditambah dengan 1. Maka kita dapati hasilnya adalah minus 15. Jadi perhatikan bahwa di sini kita mendapati titik yaitu minus 2,17 dan di sini untuk titik lainnya adalah 2,-15. Di mana ini sebagai titik maksimum lokal dan ini sebagai titik minimum lokal. Jadi dapat kita buat di sini kita punya 2,-15 dan di sini kita punya min 2,17 berarti sekitar di sini. Dan kita dapat lagi menentukan titik bantu yaitu untuk titik perpotongan dengan sumbu Y yaitu ketika X-nya adalah 0. Berarti di sini ketika X-nya adalah 0 kita akan mendapati nilai F0 di sini akan sama dengan 0 dikurang dengan 0 ditambah dengan 1 yang adalah 1. Jadi kita mendapati 0,1 di sini sebagai titik potong dengan sumbu Y. Nah, jika kita sketsakan kita mendapati seperti ini. Jadi perhatikan bahwa sebenarnya ini grafiknya akan terus naik ketika X-nya lebih kecil dari minus 2. Dan di sini akan cekung ke bawah. Nah, berikutnya perhatikan bahwa di sini kita mendapati titik maksimum lokal. Lalu ketika X-nya berada di antara min 2 hingga 2, di sini akan turun grafiknya. Dan perhatikan bahwa di sini kita mendapati titik minimum lokal di min 2,-15. Lalu ketika X-nya lebih besar dari 2, di sini akan naik kembali grafiknya. Dan di sini akan terjadi cekung ke atas. Sampai jumpa di soal berikutnya.